materi kita, cesi bank jangan kena tipu, ya teman-teman. Banyak orang kaget saat ditagih pihak ketiga, lebih kaget lagi ketika tahu utang bank bisa dijual ke orang lain, teman-teman. Pertanyaannya, apakah itu selalu sah? Apakah debitur pasti kalah? Dan pertanyaan terakhir, teman-teman, apakah pembeli piutang itu pasti menang? Hati-hati, karena di lapangan banyak cesi itu cacat hukum, teman-teman. Bank salah prosedur, kemudian pembeli piutang banyak juga yang asal nagih. Debitur bingung, langsung panik, teman-teman. Ya. Di video ini, teman-teman, saya akan bongkar cara bank jual piutang yang benar itu seperti apa. Yang kedua, cara pembeli piutang yang aman secara hukum itu bagaimana, teman-teman. Dan yang terakhir ini, yang lebih penting ya buat debitur, bahwasanya debitur punya hak kalau piutangnya dialihkan, ya. Teman-teman, ini bukan pembelaan debitur dan ini bukan serangan ke bank. Ini edukasi hukum biar nggak ada yang ditipu. Tonton sampai habis karena di menit akhir saya jelaskan kapan cesi bisa digugat dan batal. Ya, teman-teman, cesi itu ya segitiga, teman-teman. Ya, di situ ada bank, di situ ada pembelian piutang, ya, dan di situ ada debitur. Ya, saya akan coba jelaskan tentang bank jual piutang atau yang disebut ceden, teman-teman. Bank boleh jual piutang, tetapi bank tidak boleh asal jual, teman-teman. Ini penting, ya. Dasar hukum terkait cesi, teman-teman, ya. Dasar hukum buat bank atau lembaga keuangan, buat pembeli piutang atau cesor. Yang ketiga adalah buat si debitur. Dasar hukumnya, teman-teman, itu ada di pasal 613 KUH Perdata, ya. Yang dimana di situ tertulis penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat suatu akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan ke orang lain. Intinya sederhana, teman-teman, di pasal 613. Penting banget untuk isu cesi, ya. Yang pertama, cesi itu harus ada akta, ya, otentik atau bawah tangan, ya. Di situ ada akta pengalihan piutang dan di situ juga ada akta perjanjian jual beli piutang atau PJBP. Yang kedua, yang paling penting, teman-teman, debitur wajib diberitahu, ya, kalau tidak mengikat debitur, teman-teman. Nah, implikasi praktis di perkara utang piutang dan perbankan, ya, bank ya atau pembeli piutang, cesor, itu tidak bisa menagih sah kalau satu, tidak bisa tunjukkan akta cesi atau pengalihan piutang. Yang kedua, tidak ada bukti pemberitahuan ke debitur. Itu penting, teman-teman. Kenapa? Karena ada di pasal 613 KUH Perdata. Harga mati. Dua hal ini. Cesi harus dengan akta, ya. Debitur wajib diberitahu, ya. Biasanya ada namanya surat pemberitahuan pengalihan piutang, ya. Tapi ingat, pasal ini tidak berdiri sendiri, ya, bahwa
pengalian piutang itu bank tetap sah, ya. Itu ada dasar, ya, selain undang-undang perbankan juga ada pasal 584 KUH Perdata terkait perolehan hak milik, ya. Ada pasal 1338 KUH Perdata terkait asas kebebasan berkontrak. Yang kemudian ada lagi namanya perjanjian kredit, ya. Jadi begitu peminjam atau debitur mau ambil hutang di bank, itu sudah ada tuh PK atau perjanjian kredit. Nah, pada perjanjian kredit teman-teman, ini umumnya ya selalu ada, ya. Biasanya ada klausul atau pasal bahwasanya bank berhak mengalihkan piutang kepada pihak lain. Ya. Bank juga terkait undang-undang perbankan, teman-teman. Ada juga aturan POJK. Ada juga yang lebih penting adalah bank mesti pakai prinsip kehati-hatian, ya. Saya ex-banker, teman-teman, ya. Saya sebelumnya di Bank Danamon, ya. Saya juga di Bank QNB Indonesia. Saat itu saya sebagai ketua advokasi, ya, serikat pekerja di Bank QNB Indonesia. Jadi saya paham betul aturan perbankan, saya paham betul aturan OJK seperti apa. Ya, saya juga menjadi konsultan teman-teman. Ya, biasanya bank atau lembaga keuangan, BPR maupun finance biasanya pakai kami, ya, pakai tim saya, ya. Bagaimana cara menjual CSI yang betul, ya, aturan-aturannya seperti apa, perjanjian seperti apa, sehingga tidak offset banknya, teman-teman. Ya, ini penting, ya, buat teman-teman yang masih di banker, ya. Begitu kredit macet, NPL naik, hati-hati jual CSI. Ada aturannya, ya, buat teman-teman sebagai bankers yang kerja di bank, ya. Bukan hanya teman-teman yang kerja di bank, buat teman-teman juga yang di perusahaan finance, ya. Dan juga buat teman-teman yang di BPR, ya. Biasanya tuh kurang lebih 3-5 dalam 1 tahun tuh BPR itu di likuidasi, teman-teman, ya. Itu juga biasanya banyak yang jual CSI. Ingat, CSI itu ada aturan, ya, buat teman-teman yang di bank. Nah, kesalahan bank, ya, teman-teman, ya, yang sering terjadi, ya, itu biasanya satu, ya, tidak ada non-disclosure agreement atau NDA. Ya, ini penting, teman-teman, ya. Jika dia mau menjual piutang ke pihak ketiga, maka hal yang paling utama dan terutama harus ada NDA. Ya. Apa itu NDA atau non-disclosure agreement? Ya, itu adalah perjanjian kerahasiaan yang mewajibkan para pihak tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain tanpa izin. Ya, secara intinya itu adalah perjanjian kerahasiaan data. Ya. Terus yang kedua, ya, buat teman-teman di bank, ya, kalau mau jual piutang satu, itu mesti ada NDA. Yang kedua, ya, teman-teman bankers mesti tahu know your buyer, ya. Harus tahu pembelinya seperti apa. Ya. Teman-teman harus tahu histori pembeli seperti apa. Apakah dia ada uangnya, ataukah dia cuman berikan surat penawaran harga, begitu teman-teman bank setujui dia nggak ada uang, teman-teman hati-hati. Kenapa? Karena akan memakan waktu, ya. Seharusnya teman-teman yang di bank bisa jual piutang cepat, namun karena begitu disetujui, terus yang cesornya atau pembeli piutang nggak ada uangnya, ya. Nah, kemudian apa lagi, ya, yang kesalahan terjadi di bank, ya, debitur tidak diberitahu, ya, bank sudah jual ke pihak ketiga atau cesor, ya, ada debitur yang nggak diberitahu. Dalam hal ini adalah surat pemberitahuan pengalihan piutang. Nah, ini menjadi bahaya, teman-teman, ya. Saya sempat bahas kasus yang di Binjai, ya, teman-teman kalau ikutin itu ada di konten Instagram saya dan TikTok, ya. Jadi singkat cerita kasusnya begini, ya. Ini ada kesalahan bank kalau menurut saya, ya. Dia
bank itu ngejual piutang kepada pihak ketiga, ya. Begitu begitu dia menjual pihak ketiga, nah ini posisinya debiturnya sudah meninggal. Namun banknya lupa ya. Kalau saya analisa kasusnya, dia tidak memberitahukan pengalihan piutang terhadap ahli waris. Nah ini yang menjadi bahaya, teman-teman. Buat banknya apa? Rawan gugatan. Buat debitur apa? Ini celah hukum, ya. Sehingga ini kita gugat karena prosedur dalam CESI itu tidak sah, ya. Nah, NDA dan kerahasiaan, sebelum data debitur dibuka, NDA itu wajib ada. Tanpa NDA, bank bisa digugat karena bocorin data nasabah. Hati-hati buat teman-teman yang di bank, ya. Kemudian yang keempat, anti pencucian uang. Bank wajib ya buat teman-teman di bank, pastikan uang pembeli itu bukan hasil kejahatan. Yang kedua, kalau uangnya ilegal ya maksudnya, CESI itu bisa ditarik dan bank bisa dikena sanksi. Ya. Jadi ingat, bank boleh jual piutang, tapi wajib taat hukum. Ya. Itu mengenai posisi bank ya. Sekarang saya mau jelaskan teman-teman kepada pembeli piutang atau disebut cesionaris ya, atau orang sering dengar cesor. Cesor itu adalah orang yang beli piutang ya. Dia beli piutang bisa ke bank, bisa ke BPR maupun bisa ke perusahaan keuangan atau finance. Ya, banyak orang beli piutang murah, tapi satu hal, yang dibeli itu adalah resiko hukum. Saya mau kasih tahu ya buat teman-teman cesor dan banyak yang DM saya ya terhadap cesor yang baru. Ya, kemarin saya di DM, "Bang, saya mau jadi pengusaha bang, mau beli aset-aset di bank. Saya baru beli aset di CESI di Bank BTN. Ya, gimana bang langkah-langkahnya biar saya aman?" Nah itu teman-teman hati-hati ya. Nah ini saya jelaskan buat teman-teman cesor ya. Yang pertama ya, buat teman-teman pembeli piutang, yang paling penting adalah jangan beli sebelum due diligence. Ya, ingat jangan beli buat teman-teman cesor sebelum due diligence. Apa itu due diligence? Due diligence adalah proses pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan fakta, resiko, dan legalitas suatu objek sebelum dilakukan transaksi atau sebelum teman-teman transfer. Singkatnya begini teman-teman, kalau mau beli piutang,